Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kajian saya di sore hari ini. Dalam kehidupan manusia, setiap manusia selalu untuk berpikir, selalu berpikir. Entah itu berpikir tentang pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan lain yang sangat penting bagi saudara-saudara agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi di sini saya akan membahas keimanan yang berada di kegiatan kita sehari-hari, yaitu dalam pikiran kita. Kita setiap hari mulai pagi sampai sore, bahkan sampai malam hari, kita selalu berpikir tentang masalah atau kegiatan pekerjaan yang kita alami. Ternyata dengan berpikir seperti itu tentang pekerjaan kita dari pagi sampai sore hari, bahkan sampai malam hari, terkadang kita lupa akan bersyukur. Bersyukur merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk mengendalikan pikiran, emosi dari dalam hati, bahwa kita bukan apa-apa, semua itu adalah atas kuasa dan kehendak Allah. Jangan lupa untuk berpikir seperti itu, karena seluruh kejadian di alam semesta ini tidak luput ikut campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita selalu dapat lindungan dari setan dan iblis yang ada dalam diri kita atau dalam pikiran kita. Mereka yang selalu bertengger dalam hati dan pikiran kita cenderung mengotak-atik pikiran kita, rencana kita, atau bahkan yang lain. Oleh karena itu, jangan pernah membuat sketsa atau rencana yang tentunya bisa membuat dirimu itu gagal. Karena rencana yang gagal akan menambah ketidakenakan hati, bahkan ketidakenakan pikiran, yang akan menimbulkan pertengkaran, mungkin karena bawaannya bertengkar, marah-marah. Emosi-emosi seperti itu adalah emosi-emosi yang dipicu oleh setan dengan merancang atau mengada-ada pikiran yang belum terjadi. Sebaiknya bagaimana? Boleh kita merancang, boleh kita merencanakan sesuatu, tapi kebenaran dalam pelaksanaan rancangan tersebut nantinya harus kita pasrahkan semua kepada Allah. Contoh, misalnya kita merencanakan besok itu akan pergi meeting misalnya jam 7 atau jam 8. Di situ kadang kita akan mengalami perjalanan hidup yang tidak kita ketahui ke depannya atau keesokan harinya. Mungkin kita disibukkan
dengan urusan lain dulu, sehingga datang meeting pun akan terlambat. Itu merupakan salah satu dari kebesaran Allah atas waktu, bahwasanya Allah mengendalikan semua alam termasuk diri kita, mengendalikan manusia atas kehendak manusia itu sendiri. Jadi janganlah kamu merasa bahwasanya rencana ataupun rancangan ke depan itu pasti akan berhasil. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rencana dan rancangan itu nantinya tidak menimbulkan emosi ataupun egois dari dalam kita, dalam diri kita, sehingga kita tidak akan membuat masalah-masalah yang baru. Ini sangat penting untuk diketahui semua kepada saudara-saudara. Terkadang kita tidak sadar akan hal itu. Oleh karena itu, mari perkuat imanmu dengan menyebut kekuasaan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengatur seluruh alam, dan atas diri manusia, semua itu atas kehendaknya. Jadi mulailah untuk bersadar diri atas kehendak Allah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan damai dan tenang. Kalaupun kita tidak mendapatkan tender ataupun rencana kita tidak berhasil, pasti Allah mempunyai maksud dari semua itu yang akan lebih baik bagimu, yang kamu sendiri tidak tahu maksud dari Allah itu. Perbanyak untuk mengakui adanya Allah, mengakui atas kebesaran Allah, mengakui bahwasanya Allah itu Maha Pengatur. Ingatlah bahwa Allah itu tidak jauh dari urat nadi kita. Itu sadari itu. Semua pikiran kita, semua nafsu kita, semua unek-unek, bahkan kerentek sekalipun, itu adalah kehendak Allah agar kita bisa menjalankan takdir kita secara lurus, secara harfiah. Baik, sekian dulu saudara-saudara kajian sore ini dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kehidupan sehari-hari saudara-saudara, agar tidak lalai dengan keimanannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.